sosial seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kebetulan saya juga hari-harinya nih di tenaga ahli ya, tenaga ahli di DPR di Komisi 8 tempatnya. Jadi saya juga sering memberikan gambaran ataupun ilustrasi kegiatan sebenarnya di Komisi 8 itu. Jadi biar ini dulu latar belakangnya biar sama gitu ya. Itu ada kemitraan namanya Kementerian Sosial, ada Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Di sana juga ada Badan Wakaf Indonesia, kemudian ada Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Jadi itu adalah mitra kerja dari Komisi 8 DPR. Dan setahu saya memang ada anggota Komisi 8 yang dari Lebak ya, Pak Hasbi. Nah, itu juga merupakan wakil rakyat dari sini. Dan itu anggota yang ada di Komisi 8. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, tanpa menghormati saya dan Pak Hasbi dan teman-teman di Kemensos, tentu kami sebagai staf di sana ya banyak berkecimpung ya program-program yang ada di Kementerian Sosial maupun kementerian yang lainnya seperti Kementerian Perempuan dan BNPB dan juga dari Kementerian Agama. Nah, kalau terkait dengan acara kita pada pagi hari atau siang hari ini, tentu adalah bagaimana yang saya tahu ini kan pendamping atau apa nih? Ya, oh ini KPM penerima kan ya? Ya juga, benar Bu? Ya ini pendamping ya. Jadi memang terpisah ya? Tapi hatinya jadi satu kan? Nah, bagi pendamping dan KPM juga saya kira tentu outputnya kan sama ya. Bagaimana supaya yang pendamping itu bisa memberikan termasuk motivasi, kemudian penerima juga dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, saya juga perlu masukkan juga nanti apakah memang penerima itu apa sebenarnya yang menjadi fokus atau menjadi kegiatan inti dari Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Nah, tentu kalau di dalam kementerian-kementerian yang ada itu kan contohnya yang saya ketahui ya di Kementerian Perempuan Perlindungan Anak itu ada namanya pemberdayaan motivasi ekonomi di KPPA gitu. Nah, itu bisa dijadikan untuk pendamping, pelatihan gitu ya. Karena memang khusus untuk perempuan yang ada di sana. Nah, kalau di sini kan ibu-ibu semua ya. Nah, mungkin ibu-ibu punya potensi apa, kemudian mempunyai kegiatan wirausaha yang itu bisa disambungkan oleh Kementerian Perempuan. Nah, begitu juga mungkin yang saya tahu juga kalau misalnya nanti sudah ada usaha, kemudian sudah ada kegiatannya, ingin ada produk jaminan halalnya di Kementerian Agama, itu juga ada namanya sekarang Badan Jaminan Produk Halal. Nah, jadi BPJPH nanti di akhir November, tapi ini juga nanti di Serang, insya Allah ya, saya belum bisa menjanjikan. Nah, itu nanti akan diadakan semacam kegiatan seperti ini juga. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya nanti bisa ikut sertakan ke sana, bagaimana sih misalnya mendapatkan sertifikasi halal gitu ya? Karena itu kan penting juga gitu kan. Kalau orang belanja, kemudian bagaimana orang mendapatkan produk itu bisa mendapatkan sertifikasi halalnya. Nah, itu nanti bisa diikuti oleh teman-teman pendamping juga maupun yang KKM-nya seperti itu. Nah, juga kalau di kementerian terutama di Kementerian Sosial kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu supaya kayak ada kubil, tilang dan sebagainya gitu. Nah, jadi pada siang hari ini kalau saya memang terkait pada fungsi bagaimana bisa memberikan program-program itu, karena saya juga meyakini kalau misalnya kami keliling ke sini tidak begitu banyak ya akses ataupun bagaimana jalan. Karena masyarakat luas itu kan sebenarnya nggak begitu mengetahui bagaimana langkah-langkah, kemudian bagaimana step-stepnya, terus bagaimana caranya untuk mendapatkan akses yang begitu banyak yang ada di pemerintah kita sekarang ini. Ini ada boykot. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi menurut saya kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu semua mempunyai program ataupun kegiatan, karena tidak semua orang bisa mencapai akses yang sudah ada di pusat seperti itu.
Karena sekarang ini kan pusat semua yang menyalurkan ataupun mendistribusikan semua kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah-daerah maupun ada di provinsi-provinsi gitu. Karena memang kita masih terpusat yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, program-program ini yang kita harapkan banyak memberikan dampaknya yang positif kepada pemerintah daerah, kemudian kepada pelaku-pelaku usaha dunia bisnis, kemudian kepada penerima manfaat, yang nanti ya jangan sampai kita itu menjadi orang yang selalu menerima manfaat kemudian tidak bisa mengembangkan upaya ataupun membuka akses yang seluas-luasnya pada diri kita dan keluarga seperti itu. Kita merasa sudah nyaman, kemudian kita merasa sudah senang gitu ya menerima. Nah, ini kan yang namanya kehidupan itu selalu berputar terus. Nah, kita harapkan supaya tingkat kemiskinan juga semakin berkurang, kemudian tingkat kesejahteraan semakin berkembang, semakin menaik gitu, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia itu semakin baik dan semakin terus membaik. Jadi saya kira peluang-peluang ini ya yang tidak semua orang, karena ini kan dari sekian banyak pendamping, sekian banyak penerima kan nggak semua orang. Nah, ini kita patut syukuri juga. Tidak semua pendamping, tidak semua penerima itu mendapatkan tempat akses ataupun kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi kita bersyukur ini, kita bertemu, kemudian kita bisa menjalin silaturahim, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bertukar pengalaman gitu ya. Karena ya tidak semua pendamping, saya kira. Saya hampir keliling ke seluruh Nusantara mendampingi anggota Komisi 8 juga tidak semua orang, bahkan orang yang ikut juga belum tentu bisa mengakses gitu. Ya karena mungkin ya keterbatasan untuk baik itu membuat proposal, kemudian waktu segala macam gitulah. Nah, makanya di sini kita mempunyai kesempatan yang baik, kita mempunyai peluang yang ada. Jangan sampai peluang-peluang yang sudah ada ini ya kita biarkan begitu saja gitu. Termasuk kunjungan saya ataupun teman-teman ini juga bukan kunjungan yang seperti biasa, tapi mendapatkan input dan masukan. Jangan dikira orang di pusat bukan saya itu sistemnya sudah baik, kemudian cara penyalurannya itu sudah bagus, belum juga. Karena kan mohon maaf aja ya, banyak sekali ya yang kita ketahui bersama kan penyelewengan, data-data yang tidak sinkron gitu ya. Yang seharusnya dia menerima tetapi ya karena seharusnya tidak menerima dia tetap menerima, yang menerima seharusnya tidak menerima seperti itu. Nah, jadi ini dua sisi yang saling melengkapi, baik kami di pusat lah di Jakarta seperti itu, ingin juga menerima masukan seperti apa, karena ini akan menjadi kajian kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi jangan sampai kehadiran kita semua ini tidak memberikan arti, kemudian tidak bisa memberikan manfaat lah gitu ya, yang sebesar bagi kita semua. Nah, saya kira itu saya tidak akan terlalu banyak lebar, tapi saya ingin bapak-bapak, penerima, ibu-ibu, kemudian pendamping juga memberikan masukan kepada kita semua bagaimana sesungguhnya ke depan itu gitu ya. Mungkin pendamping punya sesuatu yang perlu disampaikan, tidak kesampaian misalnya seperti itu. Bisa nanti ini menjadi masukan, nanti kami kasihkan ke yang berwenang, yang terkait gitu kan, supaya nanti bisa ada perbaikan di masa depan. Begitu juga dengan ibu-ibu, kalau misalnya ada usaha nanti bisa kita sambungkan ke mana. Nah, mungkin dengan upaya-upaya inilah akan membuka peluang-peluang yang ada seperti itu. Makanya kehadiran kami di sini adalah sama-sama untuk ayo kita membangun, ayo kita sama-sama bekerja sama dalam rangka ya melakukan yang terbaik lah bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi teman-teman pendamping yang ada di sini. Kalau pendamping di sini ada berapa? Ada 192. 192. Yang hadir hanya dan kalau ini ada perwakilan. Oh, perwakilannya, makanya ini kita gunakan. Begitu juga penerima manfaat ya. Banyak sekali penerima manfaat ya. Ada 56 ribuan. 56 ribu. Itu 56 ribu kalau separuhnya aja bisa jadi anggota DPRD saya kalau gitu. Misalnya itu enggak. Itu jangan dijadikan dagangan politik ya itu. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa gitu. Bisa aja. Tapi enggak lah, itu
di luar konteks kita ya gitu. Artinya dari sekian ribu masyarakat, dari sekian ratus pendamping, kita bersyukur nih bisa kita dipertemukan, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa saya bawa maupun ibu bawa. Ya begitu aja ya Bapak Ibu, nanti lengkapnya dari dinas kesehatan yang lebih mempertajam kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti kalau misalnya ada diskusi, kemudian nanti kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, nanti akan kita diskusikan secara bersama. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.